Oke, berhasil, Bu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, Ibu Oti. Selamat datang pada sesi sharing komunitas Gratitude. Pagi ini sesi sharing akan disampaikan oleh Ibu Santi J. Soekarno dengan judul Meditasi melalui Lensa Neuro Linguistic Level. Selamat pagi, Bu Santi. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Sungguh sangat menarik tema yang Ibu akan sampaikan. Silakan, Bu Santi, silakan diawali dengan uh, perkenalan. Oke, selamat pagi untuk semua teman Namaste. Ini ada awal sekitar 49 sampai 50, berkurang menjadi 38, tapi terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga untuk Bu Oti memberikan kesempatan untuk saya sharing. Mudah-mudahan sharingnya nanti bermanfaat ya, dan terima kasih juga untuk meditasi pagi ini. Rasanya apa yang saya sampaikan sudah terwakili oleh Ibu Oti. Ini mohon maaf kalau pagi-pagi ini masih ada suara-suara domestik. Nah, ada apa namanya? Begitulah. Masih di rumah soalnya. Saya agak shock pagi ini karena saya salah ini, Bu, apa? Salah waktu. Kita ada perbedaan waktu. Saya pikir malam gitu. Oh, nggak tahu ya pagi. Untungnya saya sudah siap. Oke, kalau tadi Bu Oti sampaikan meditasi through NLL, neurological level. Sebetulnya apa sih neurological level ini? Kalau kita pernah dengar yang namanya NLP, Neuro Linguistic Program, sebetulnya ini juga adalah bahasa-bahasa komunikasi ya. Saya panggil kakak-kakak aja semua barangkali ya, atau bapak ibu di sini semua yang hadir. Mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Baik, ketika kita bicara Neuro Linguistic Program, itu adalah sebuah metode tentang berkomunikasi sebetulnya. Lalu kenapa saya ingin sampaikan tentang meditasi through neurological level. NLL ini apa sih sebetulnya? Ini adalah sebuah tingkatan berpikir manusia menurut Robert Dilts ya. Dan nanti ada kaitannya dengan metaprogram. Ini agak lebih meluas lagi, tapi saya tidak akan bahas metaprogramnya. Tapi menurut Robert Dilts bahwa ini NLL adalah sebuah proses penalaran dalam melakukan segala sesuatu yang digambarkan dalam sebuah struktur yang terdiri dari 6 tingkatan. Nah, Ibu Oti boleh share nggak, Bu, si 6 tingkatan ini yang ada di slide ya? Kalau nggak salah saya kemarin saya sudah share. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit. Belum ya, sebentar. Ada tingkatan menurut Robert Dilts itu yang akan berkenaan dengan apa makna dan tujuan hidup ini, juga apa sih target dalam hidup. Oke, ini kalau boleh diperbesar barangkali ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya akan oke, terima kasih. Mudah-mudahan semua bisa melihat ini ya. Yang pertama itu adalah kita boleh baca dari atas ke bawah. Saya harus terangkan ini dulu, nanti baru kaitan kepada meditasinya kita akan bahas di akhir. Yang pertama menurut Robert Dills adalah environment, behavior. Yang kedua lalu adalah skill and knowledge. Lalu berikutnya adalah value and belief. Dan terakhir berikutnya adalah identify, ya, identitas. Lalu tentang spirituality. Nah, kita bicara satu-satu dulu. Kalau kita bicara tentang lingkungan, kita bicara akan tempat berarti ya. Here, now, in the place. Kalau bicara konteks, Bapak Ibu ada di mana gitu ya. Lalu kalau bicara yang kedua level adalah behavior, kebiasaan kita melakukan ini itu dan lain sebagainya. Dan what I do itu tentang tindakan, tentang bagaimana fisik kita moving, tentang bagaimana kita melakukan apapun itu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang skill and knowledge. Itu dengan kapasitas kita, apa sih yang capable kita lakukan, apa yang kita inginkan. Seperti misalnya meditasi ini, kita menginginkan apa sih?
Dalam meditasi ini kita punya purpose apa? Kita punya why, clear why atau tidak dalam meditasi kita ini. Lalu tentang yang keberapa? Keempat ya, value dan belief-nya. Ketika kita meditasi, bagaimana value dari meditasi yang kita lakukan dan belief system yang kita ciptakan untuk meditasi ini bisa kita bisa achieve keinginan kita dengan meditasi ya. Dan tentu saja harusnya bisa. Lalu kenapa penting ini yang namanya meditasi? Kenapa penting sehingga saya sampaikan tentang NLL, meditation through NLL gitu ya. Lalu ada identify. Identify ini adalah tentang diri kita sendiri dan tentang who am I atau who I am tepatnya. Nah, ini yang menarik yang terakhir adalah spirituality. Kita tidak akan bicara agama karena spirituality tidak ada kaitannya. Ada kaitannya tapi tidak terkait secara apa ya, kliknya agak berbeda. Dalam spirituality kita akan bicara gambaran besar dari kehidupan kita dan kehidupan kawan-kawan yang lain. Dan siapa yang terkait di dalamnya, kurang lebih begitu. Oke, nah sebentar. Kalau nanti ada pertanyaan langsung saja bisa di ini ya barangkali Bu ya, langsung disampaikan di chat barangkali gitu ya. Iya, boleh, silakan. Ya, Gitu ya. nyamannya Saya saja. Ya. iya senyamannya. Nah, ketika meditasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Oti, kira-kira kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang didapat? Boleh disampaikan di kolom chat saja. Lalu terkait dengan 6 hal yang tadi saya sampaikan berdasarkan tingkat berpikir manusia, kira-kira apa yang dirasakan? Kenapa kita harus coba pelan-pelan mencapai ke arah ini? Karena berkaitan dengan mood kita, dengan physically kita, dan dengan sampai nggak nih purpose-nya kita. Kadang-kadang kan kita hanya merasa, ya antara berpikir dan merasa ini sebuah komponen berbeda nih. Berpikir ya berpikir, kita tidak boleh sampai satukan dengan perasaan kita. Kalau merasa tuh kayak, aduh rasanya ini deg-degan nih ya, uh, ketika masuk ke cakra jantung misalkan ya si visualisasinya. Oti, sebentar, saya tadi dengar Bu Oti apa ada bola emas masuk dari kepala kurang lebih gitu ya. Oke, itu contoh simpel. Kira-kira apa sih yang dirasakan ketika bola emas itu sampai di bagian kepala Bapak dan Ibu? Ada yang percaya memang betulkah ada bola emas atau kita bisa mengidentify bahwa itu masuk atau kita masuk ke dalam bola emasnya atau bagaimana? Karena ini berkaitan. Karena bahasa yang kita sampaikan itu mempengaruhi pikiran, respon, dan hasil kinerja kita masing-masing. Gitu loh, berkaitan dengan ini. Ini saya akan kemana-mana jadinya. Kalau berikutnya itu apa ya Bu, apa namanya, si slide-nya. Ibu kemarin Ini ada boleh kalau gitu masuk ke cakra saja. Ke cakra yang ke yang, cakra, ya yang betul, tujuh yang cakra, yang tujuh oh, cakra. Baik, yang satunya Bu. Oke. Nah ini bahasan yang tujuh agak atau yang satunya, Bu? yang satunya Bu. Nah Yang boleh. satunya, oke. Oke. Di sana ada 13 digambarkan, ada sosok manusia duduk, lalu ada di atasnya ada happy soul dan ada 13 get away. Ya, itu pintu-pintu masuk di dalam tubuh kita kalau kita bermeditasi. Tapi di sebelahnya itu ada Milky Way. Inilah jalur, inilah apa ya?
elemen yang ada di setiap kehidupan kita. Ada bumi, ada api, air, udara, maaf, dan sovereignty dan semua saya yakin Bapak Ibu di sini sudah paham tentang ini. Yang kita akan bahas, kenapa lagi tentang tingkatan berpikir manusia. Kalau tidak salah, saya pernah sampaikan tentang meditasi kosmik di yang kemarin ya Bu ya, sekedar sharing itu pun. Nah, kalau kita pahami ketika seseorang memandu kita meditasi, biasanya ini boleh tolong dijawab di kolom chat ya. Apa yang kita rasakan di dalam tubuh kita dan apa yang kita rasakan di dalam pikiran kita. Karena balik lagi merasa ya, jangan pikiran karena biasanya masuk ke dalam gelombang theta ini agak sulit. Tapi kalau tadi saya mengikuti panduan dari Bu Oti sebetulnya sangat mudah. Karena untuk mencapai purpose bahwa misal kita ingin sukses dalam hidup kita, suksesnya ini absurd. Suksesnya ini absurd. Karena bawah sadar kita tidak mengenal sukses. Bahkan ketika kita sampaikan kepada alam semesta, karena alam semesta ini juga terdiri dari banyak-banyak komponen, kalau kita tidak spesifik, itu juga sampainya akan cukup lama, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau sampaikan di kolom chat? Apa yang tadi dirasakan? Bapak Ibu. Oke, betul Bu, sulit pikiran saya lompat-lompat terus karena kita berpikir Bu, ya, kita berpikir ini kemana, ini apa, nanti bisa nggak ya, betul tidak, kurang lebih biasanya seperti itu ya. Padahal dalam meditasi yang sebaiknya kita lakukan adalah natural state. Kita betul-betul melepas semua itu tadi, apa yang mempengaruhi pikiran kita. Misal, aduh belum masak nih, aduh belum ini, itu dilepas dulu. Karena memang latihan untuk masuk ke dalam theta secara cepat agak butuh waktu gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kalau kita meditasi tidak sesuai bagaimana mengalihkan kembali pikiran yang lompat-lompat. Oke. Kita tidak perlu mengalihkan kalau bahasanya mengalihkan. Kalau saya betul-betul bersiap bahwa memang meditasi adalah tujuan kita. Kalau di dalam meditasi ini kita punya purpose, misalkan tadi ya, saya ingin sukses, tapi bawah sadar kita ini nggak kenal kata sukses loh. Karena bawah sadar hanya mengenal bentuk pasti. Misal, saya ingin mobil Fortuner, tapi tidak akan ekologis kalau kita, ekologis itu begini, kalau kita belum pernah bisa nyetir, ya nanti dapatnya si Fortuner ini setelah kita mulai belajar nyetir, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin fokus, minimal kita fokus kepada tarikan dan buang hembusan nafas kita. Makanya kalau meditasi itu kan selalu disarankan tempatnya agak sepi gitu ya, tertutup atau bahkan di luar ruangan yang tapi memang ekologis juga, rumputan, anginnya berhembus dan lain sebagainya gitu. Ini yang saya sampaikan kenapa ada kaitannya antara tingkat berpikir manusia dan meditasi. Kalau masih lari-lari, mohon maaf, mari yuk, saya juga masih lari-lari sih. Kita belajar lagi gitu ya. Nanti di akhir kita akan belajar sedikit-sedikit. Nah, tadi yang terakhir itu Bu Oti kalau tidak salah ada satu slide ya tentang learning dan apa tuh tadi sebentar. Kita loncat dulu ke situ deh, Bu Oti. Nanti baru balik ke yang apa
Kalau kemarin-kemarin dengan Bu Oti kuat visualisasi dan bisa tetapi hari ini terdesak karena memori sudah tersimpan. Oke, awal sih nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di awal ketika kita masuk meditation state ya. Ketika kita ingin learning, aktifkan dulu tombol on-nya. Maksudnya titik hening. Untuk mencapai titik hening perlu waktu, Bu. Tapi yang kita perlukan lagi, ini dua hal, ada learning dan ego dan narsis ya. Egonya ini kita off-kan dulu karena kita banyak muatan biasanya. Banyak muatan nih. Saya belum ini anak-anak. Ketika pikiran masuk, kita tidak akan dapat komponen learningnya. Karena awareness dari ego ini kencang kuat sekali untuk kita dapat titik. Kalau kita tadi bicara maksudnya titik hening ya. Kalau hening ini agak berbeda, tapi kalau bahasanya hening, sepi, zero, emptiness itu hari ini kita akan pukul rata, boleh. Tapi biasanya kalau hening levelnya agak tinggi nih Bu ya. Kita nggak akan bicara dulu ke arah situ. Nah, lalu ketika tadi saya konteksnya bicara tentang meditasi yang Ibu Oti sampaikan ya. Saya melihat teman-teman atau Bapak dan Ibu yang ikut dari sekitar 40 sekian itu banyak yang bisa masuk. Tapi di tengah-tengah blur. Kenapa saya bisa membaca? Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang indera, kita ini kekuatan inderanya berbeda. Betul apa betul nggak sih Bu? Betul, Bu, betul sekali. Ada yang kuat di penglihatan, ada yang kuat kinestetik, ada yang visual, begitu ya. Nah, kita ini kan kebanyakannya suka merasa gitu. Saya ini sensitif loh. Tapi sensitif seperti apa kan kita tidak pernah cek gitu kan. Kita hanya merasa. Tapi kalau difikirkan lebih lanjut, bicara tentang keilmuannya, kita ini benar nggak sih melihat, kita ini benar nggak sih mencium gitu. Inilah yang saya ingin sampaikan kenapa meditasi ada kaitannya tentang tingkat berpikir manusia. Begitu Bu Oti dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita mau lanjutkan, kita boleh kembali lagi ke yang tadi Bu, si jalur cakra itu ya. Saya senang nih ngeliat Bu Oti, wajahnya cerah ceria sekali. Setelah sebelum dan sudah menyampaikan materi itu kayaknya beda banget gitu. Oh, Nah, terima kasih. oke, kita bicara titik cakra lagi ya. Nah, ini ketika kita bicara titik cakra, di situ ada jalur masuk 13. Kita mau mulai dari mana Bapak Ibu? Kita mau mulai dari bawah apa dari atas? Biasanya Kalau dari dari atas, Bu. biasanya dari atas ya, dari awal antakarana. Tapi biasanya kalau antakarana di atasnya juga ada lagi jalur nih. Gitu ya, kita akan bicara jalur masuknya Boleh. energi. Jalur masuknya energi, kalau kita meditasi biasanya kita suka bersihkan cakra-cakra kita. Betul atau betul? Betul. Ada yang atas, ada yang bawah. Oke, dari manapun. Oke ya. Dari Ketika mana kita saja. mengawali meditasi, kalau kita bicaranya NLL, kita kan harus bisa merasa bahwa jangan difikirkan dulu ya, kita rasakan aja dulu sensasinya. Ada energi yang masuk dari atas kepala, langsung masuk dari antakarana, cakra mahkota, mahkota ajna dan seterusnya sampai ke cakra dasar, gitu ya. Tapi kita suka lupa, kita tidak pernah menyampaikan bahwa kita sebaiknya bisa terkoneksi dengan cakra-cakra pembuka di atasnya, gitu. Karena penting untuk kita bisa porosnya sama dengan tubuh kita,
sehingga jalur-jalur cakra kita bisa terkoneksi, terbuka, dan balance seutuhnya. Sehingga ketika kita ingin memvisualisasikan, ingin memanifestasikan apapun itu, kita akan cepat dapat. Jadi kalau kita misalkan, nah ini mohon maaf ada teriakan-teriakan si kecil. Kalau misalkan kita ingin, saya pengen ketemu Bu Oti di Australia gitu. Kalau ngomong cuma di Australia aja kan nggak tepat ya. Nah, kalau kita buka jalurnya semua dan kita sinkroniskan seluruh cakra dengan poros-poros bumi, matahari, dan lain sebagainya, karena di sini ada multidimensional being, ada astral projection, dan lain sebagainya, itu kita akan lebih cepat bisa memanifestasikan apa yang kita inginkan. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena cukup sering saya melakukan dan keberhasilannya bagaimana? Sejauh ini alhamdulillah keberhasilannya 90% ya. Baik hal kecil, hal sedang atau hal besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa kalau nanti Bapak Ibu ingin spesifik meditasinya lebih dalam, lebih cepat maksudnya, latihannya adalah mudah. Sebaiknya latihan di 1 jam yang sama. Taruh misalkan jam terbaik hening gitu ya adalah waktu subuh. Biasanya Muslim ini ada tahajud. Nah, lanjutkan setelah menunggu antara tahajud dan sholat subuh. Karena kalau kita terkoneksi dalam jam yang sama, cakra kita itu akan terbuka, akan bersih, akan sinkronis dengan sangat-sangat baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau lanjut aja, karena nanti saya, halo, bagaimana? Karena nanti saya akan coba Silakan dilanjut. saya akan coba mencoba membuka, mensinkroniskan cakra-cakra tubuh kita dengan microcosmic. Dalam bukunya, sebentar ini saya harus geser sini. Ini ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini tentang di atasnya itu memang happy soul sih, karena kita memang harus happy mendapatkan apapun. Betul nggak Bu Oti? Kalau Betul enggak, sekali. kalau kita sedih terus, buat apa kita meditasi gitu kan? Betul. Oke. Karena frekuensi Saya kita kan untuk menarik ya Bu ya. betul Untuk menarik keberlimpahan ya betul. Betul, sangat betul. Kalau kita bisa sinkronize dengan poros-poros alam semesta ini, kita akan sangat lebih cepat dan tubuh kita akan menjadi sehat, mumpuni gitu ya, dan apapun yang kita inginkan dalam bentuk kebaikan tentunya akan lebih cepat tercapainya. Saya punya buku Awaken Healing Light of the Tao dari Mantakja. Kebetulan saya juga adalah salah satu penikmat. Saya belajar di beliau itu tahun 2008. Di sini ada tanda tangan dan lain sebagainya ya. Saya sering sekali belajar tentang bagaimana tubuh ini disinkronisasikan. Tadi alam bawah sadar tidak bisa membedakan apa. Oke, alam bawah sadar. Maaf Bu, judulnya bisa ditulis. Judulnya saya sampaikan saja ya. Awaken Healing Light of the Tao dari Mantakja. Gitu ya. Bawah sadar ini, oke kita bergeser sedikit, bawah sadar ini sangat cerdas. Sering nggak, ini pertanyaan dari saya dan mohon kembali dijawab ya, kita mengatakan tidak tanpa sebab. Nggak mau, nggak bisa. Sering nggak Bu, Pak? Kalau sering kita harus cek lagi. Biasanya keberhasilan dari keinginan yang kita sampaikan itu banyaknya nggak berhasil tuh Bu. Awas jatuh. Akhirnya apa? Anaknya jatuh, gelasnya pecah, kurang lebih gitu. Sering nggak Bu? Iya, sering Bu. Sering ya. Nah, itulah hal yang ditangkap oleh bawah sadar. Bawah sadar ini tidak mengerti kata antara. Harus kata akhir. Jadi kata akhirnya harusnya baik. Misal, saya kaya raya, saya sehat,
Saya baik adanya, saya sempurna. Kurang lebih seperti itu. Hal-hal yang baik, yang ekologis dengan diri kita ya. Tadi saya katakan Fortuner, karena mohon maaf, ada yang punya cita-cita belum bisa nyetir, tapi pengen punya mobil, misal Fortuner. Nah, bawah sadar ini tidak akan bisa menangkap hal itu. Kalau tadi saya sampaikan bagaimana bahasa bisa mempengaruhi pikiran, respon, dan hasil kinerja kita. Ini yang akan kita sinkroniskan dengan cakra, dengan poros universe dan diri kita sendiri gitu. Kalau kita belum bisa nyetir, minimal kita mintanya di bawah Fortuner deh gitu. Jadi kalau nabrak kita juga nggak nyesel banget gitu. Karena kan kita nih berdasarkan respon ya. Ketika misal nih Fortuner yang kita dapat dari hasil meditasi kita menyampaikan manifestasi kita dan terjadi manifestasinya, kita nggak siap dengan mental kita, bawah sadar ya, tentang bawah sadar nih. Tiba-tiba kegores, terus kita kaget, ya akhirnya yang ada apa Bu di dalam pikiran kita? Marah, kesel, kurang lebih seperti itu. Ya nggak sih Bu? Udah dikasih mobil, nabrak. Waduh, keselnya bukan main. Belum bayar asuransi. Padahal Ya. ketika itu kita belum siap dengan namanya ditabrak. Karena kan kita baru punya barang baru nih. Nah, artinya dalam dalam sebuah proses memanifestasi gitu ya, yang berkaitan dengan meditasi dan cakra juga awareness ke dalam tubuh kita, higher self kita, itu harus harus align, harus bisa bersamaan kita kita bangkitkan, kita sesuaikan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam keseharian saya seringkali melakukan meditasi ini ya, jamnya jam yang sama, jangan jam yang nggak sama, Bu. Jangan dalam panas terik melakukan hal ini gitu ya. Kita nanti bicara dengan unsur bumi, unsur air, unsur semua unsur kita ajak bicara. Semua cakra minor kita pun yang adanya ribuan itu juga kita ajak bicara gitu ya. Bahkan tadi ketika awal Ibu Oti mengatakan oke, kaki, telapak kaki di bawah dari efek-efek grounding, perputaran energinya pun itu sudah di awal itu kan kita sudah persiapkan. Tapi yang kita lupa adalah sinkronisasi antara cakra kita. Bahkan kita nih kalau ngomong sensitif gitu ya, mohon maaf, sensitifnya itu seperti apa sih? Yang sering saya dengar malah cuma ngelihat. Ada nggak yang pernah melihat bentuk cakra, warna cakra dengan mata kepala sendiri? Kan tidak banyak ya Bu ya. Tapi kalau kita bisa cek, bicara kesehatan gitu ya, kan kita harus sebagai healer nih, kita harus bicara-bicara, oke nih cakra dasarnya agak whatever namanya lah ya, kita bicara agak terganggu gitu. Cakra dasar ini mempengaruhi apa? Kalau kita cek dari misalkan cakra jantung ke bawah, lalu ada warna, ada hal lain, misalkan limpa kah atau ginjal terganggu, itu kan akan mudah. Nah, seringnya kita terjebak juga nih dengan kata-kata sensitif dan sensitifnya itu ditangkap nih sama alam bawah sadar kita. Kan kita punya conscious dan unconscious ya. Ketika ditangkap saya sensitif nih, padahal nggak sensitif-sensitif amat. Itu hati-hati jebakan pengetahuan ya Bu ya. Kurang lebih begitu. Nah, Betul. ini saya sudah sangat lumayan banyak bicara. Masih ada waktu atau mau bagaimana nih Bu? Karena Silakan Bu, silakan nggak apa-apa. ya, Diteruskan. karena nanti ini ujungnya adalah melatih diri kita awareness higher self kita ini untuk paham bahwa cakra kita rusak atau tidak, terbuka atau tidak, balance atau tidak, synchronize atau tidak, terbukanya optimal atau tidak, sehingga align dengan seluruh portal-portal lainnya. Saya sampaikan portal aja ya, karena ada pintu bumi, ada banyak ini urutannya banyak sekali. Kurang lebih. Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lisa. Terima kasih banyak sudah hadir. Nah, kalau kita sudah bisa terkoneksi dengan baik dengan poros-poros yang ada di universe ini, apapun manifestasi kita akan sangat mudah dicapai gitu loh. Apalagi eh, kalau bentuknya materi ya, itu akan sangat cepat sekali.
Saya pernah dapat sebuah pertanyaan, kenapa Ibu selalu sampaikan bahwa materi itu adalah tentang perjalanan spiritualitas? Untuk saya pribadi, ketika saya mendapatkan apa ya, barang atau apapun yang diinginkan, itu berkaitan dengan seluruh ekologisnya tubuh saya, pikiran, respon, hasil kerja, bahkan ucapan dan tindakan saya pun merespon dengan apa sesuai dengan keinginan yang saya sampaikan kepada universe ini, kurang lebih gitu. Jadi eh, meditasi ini kalau kita paham tentang tingkatan berpikir manusia, itu akan sangat cepat kita bisa dapatkan apapun yang kita inginkan. Model-model meditasi sangat banyak gitu ya, tidak hanya gratitude, ada merkaba, ada karuna, ada sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Dan ketika saya mencoba meditasi dari Mantakja, ketika saya ada di negaranya 1 minggu untuk belajar, saya mendapatkan detoksifikasi secara fisik, ada pendarahan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin mendalami meditasi, sebetulnya yang kita harus pahami dulu, kenapa sih kita nih harus meditasi gitu loh? Kenapa sih apa kita juga harus paham bahwa 6 tingkatan yang ada di dalam kehidupan kita juga harus menjadi sebuah dasar awareness dari diri kita, sehingga pikiran, respon dan hasil kerja apa meditasi perjalanan kita itu juga nggak perlu lama-lama kita jalankan dan kita bisa naik terus ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara naik lagi, kalau kita bicara meditasi dengan metodenya Mantakya, kita akan meditasi pelan-pelan. Itu bicaranya tidak hanya exhale, inhale, synchronize, tapi juga bicara dengan poros bintang, perputaran 7 dan 5 elemen, dan lain sebagainya. Hasilnya apa yang didapat nantinya? Kita akan lebih aware dengan alam semesta, dengan tanda kutip sensitifnya tubuh kita. Itu betul-betul akan kita bisa dapatkan gitu ya. Kita tidak akan ngomong lagi rasanya atau sebentar ya saya pikirin dulu, enggak. Tapi kita akan apa ya, mendapatkan clarity tentang apa yang betul-betul kita lihat dalam tanda kutip ya. Kita tidak melihat face to face begini, tapi kita kalau bicara dengan yang lain atau apa, kita bicara astral project lah gitu ya, kita akan lebih dapat, kurang lebih seperti itu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini mempermudah perjalanan meditasi kita. Kurang lebih seperti itu, Ibu Oti, yang saya bisa sampaikan. Baik. Oh, terima kasih banyak Bu, Bu Santi. Ada Itu kurang-kurang. itu Baik, itu sudah banyak sekali. Ya, mungkin ada pertanyaan, tapi kalau boleh saya bertanya dulu. Jadi silahkan. tadi Ibu mengatakan bahwa seperti seseorang menginginkan Fortuner ya, Fortuner atau apa, saya kurang paham karena nama kendaraan di sini dengan di Ya, Indo beda-beda. lain ya. Ya, jadi itu pengertian saya jadi seperti reverse engineering ya. Jadi kita menginginkan sesuatu, kalau kita menginginkan sesuatu itu apa yang harus kita siapkan dulu, begitu ya Bu ya. Misalnya ingin menjadi sekretaris yang sukses, misalnya begitu kan. Berarti harus mempunyai skill untuk menjadi sekretaris atau Betul. menjadi ibu rumah tangga yang sukses, harus memiliki kepiawaian atau skill untuk menjadi ibu rumah tangga yang sukses. Jadi bukan, kalau ibu rumah tangga itu kan mau nggak mau kan menyayangi suami, melayani begitu. Berarti kan kita menyiapkan jiwa kita untuk memegang peran itu. Begitu ya Bu Santi ya? Betul, betul, betul. Kayak Baik, baik. tadi di meditasi yang Ibu Oti sampaikan, eh, cium aroma kulit joknya gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya juga sebuah konsep komunikasi yang memang apa membawa kita untuk lebih mengenali purpose apa sih gitu ya. Ketika kita duduk di jok itu ya joknya kan nggak sembarangan gitu ya. Mungkin Ferrari kah, mungkin apa gitu ya. Tapi kalau kita bicara ekologis, mohon maaf, eh, kita hidup dalam tingkatan ekonomi, pendidikan yang berbeda gitu ya. Ketika misalkan ada anak taruhlah kuliahan usianya berapa? 19, 20 sekian gitu ya.
karena sekarang ini banyak sekali yang instan, akhirnya memang bisa didapat, misal dengan main Bitcoin bisa cepat dapat tuh Ferrari. Tapi kalau kita bicara yang ini di luar jalur itu ya, jalurnya spiritual soalnya. Kalau kita belum tahu gimana sih duduk di dalam sebuah mobil mewah, taruh Fortuner deh gitu. Naiknya bagaimana, ketika duduk joknya selembut apa, si karpetnya bagaimana, lalu si AC-nya ketika dinyalakan itu hembusannya seperti apa. Kalau kita tidak bisa mengenal detail, ya saya akan sampaikan, ini agak PR untuk mencapai ke sana, gitu ya. Bahkan kita harus cek lagi nih, betul nggak sih manifestasi atau apapun yang kita visualisasikan. Makanya nanti masuk tuh ada teknik scripting, ada teknik dream board, ada teknik banyak-banyak gitu ya untuk mempercepat ini. Tapi minimal ketika kita melakukan meditasi, kita pahami dulu ini, bahwa tubuh kita ini betul nggak sih memerlukan X yang kita sebutkan. Kalau belum perlu, kita tarik dulu mundur kira-kira apa sih yang paling penting di dalam hidup kita. Taruh, orang selalu bilang bahwa sehat itu privilege ya. Padahal sehat itu gratis loh, nggak privilege. Yang merusak kan diri kita. Ketika sakit baru nih, aduh inilah itu. Kurang lebih begitu. Benar nggak sih Bu Oti? Koreksi nih kalau saya salah. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, ini kenapa Oke. saya sampaikan si happy soul gitu ya, si gambar ini. Kalau kita nggak align dengan jalur ini, kita nggak sering bersihkan, mengaktifkan, mensinkroniskan, jangan-jangan karena kita lupa, lalu kita mencari kambing hitam. Iya nih, begini begitu, karena saya nggak makan sehat. Saking apa ya, paham meditasi ini ya jalan aja gitu. Tapi kita nggak pernah melihat bahwa apa di dalam kita nih ada kerusakan nggak sih? Ini juga harus kita perhatikan. Gitu. Makanya ketika kita mau mulai meditasi, kita betul-betul harus siapkan bahwa pikiran kita, respon kita, dan apa perjalanan kita. Oke, Mbak Emma, sebentar. Hal-hal apa yang harus kita hindari supaya alam sadar tidak menangkap hal negatif tanpa kita sadari kita sudah berusaha positif. Semakin kita berusaha positif, biasanya semakin sering kita mendapatkan hal yang negatif. Benar apa benar? Oke, simple aja. Latihan. Tidak latihan sederhana. Kalau kita belum paham kenapa kita mengatakan tidak, kita latihan aja. Saya belum bisa, bukan saya tidak bisa. Itu memberikan stimulan kepada bawah sadar untuk belajar bahwa kita ini sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Saya seringnya mengatakan neutral state ya, tidak negatif, tidak positif karena akan menjadi jebakan. Karena ketika kita melakukan sebuah hal positif, ternyata belum tentu hal-hal positif yang kita lakukan ini menjadi positif buat yang lawan bicara kita. Jadi latihannya misal saya nggak mau makan ini karena saya nggak suka, sering ya Bu ya gitu. Latihannya gampang. Betul. Saya belum bisa makan, saya pelan-pelan coba makan karena saya belum tahu rasanya dan efeknya. Kalau sedikit-sedikit seperti itu. Dan awareness ketika ngomong tidak, enggak gitu. Kita pikirkan dulu sebentar, 5 second. Kenapa ya saya ngomong enggak? Nah, itu memberikan jeda kepada bawah sadar bahwa kita sedang mencoba untuk memperbaiki. Sehingga bawah sadar akan mulai-mulai merespon yang baik. Jadi ingat-ingat kalau nanti mau ngomong tidak, tarik nafas sebentar, buang nafas, shaking badan, sampaikan belum. Saya cukup sering latihan ini. Apalagi kalau lagi tiba-tiba pengen marah ya ada aja kan angin ribut gitu ya, tiba-tiba kita marah. Saya tarik nafas, lalu sampaikan, oke, saya menjadi tenang, buang nafas. Tapi jangan kebalik juga Bu kalau latihan nafas. Tarik nafas itu perutnya kembung kan ya kalau nggak salah, bukan kempes, bukan nafas dada, nafas perut.
karena ada pengaruhnya. Kurang lebih seperti itu, Bu, latihannya. Selain ucapan, juga dalam tulisan, pikiran, ragu-ragu, amsada akan bisa, sebentar, saya buka ini apa? Selain ucapan, juga dalam tulisan atau pikiran, ragu-ragu, alam bawah sadar akan bisa menangkap. Maksudnya gimana ini? Bawah sadar akan segera, bawah sadar itu sangat apa ya? Saya belajar esoterik, metafisik dari tahun 99. Lalu saya lanjut belajar hipnosis, NLP, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya saya berada di titik ini. Sepengalaman saya, kalau pikiran kita ragu-ragu, ini kita bicara pikiran ya, Bu. Pikiran itu kan sumbangsinya banyak nih dari luar. Jangan loh, Bu Oti. Nah, mulai itu ragu-ragu. Nggak bisa loh, Bu. Mulai lagi tuh. Yang kita harus cepat koreksi adalah bawah sadar. Wait, berhenti sejenak, minimal 5 second untuk memahami bahwa apa yang diucapkan lawan bicara kita itu ekologis tidak dengan seluruh komponen tubuh kita. Kalau tidak, tarik nafas, buang nafas dengan baik, beri jeda, lalu sampaikan apa yang muncul pertama kali di pikiran kita. Itu aja. Nah, itu latihan-latihan simpel seperti itu. Kurang lebih begitu, Ibu Erna. Demikian. Baik, ada lagi? Ini kalau nanti masuk meditasi akan lebih menyenangkan. Oke, gimana Baik, buat? ya. Baik, tadi Ibu menyebutkan bahwa cakra-cakra, seluruh cakra kita harus align ya, harmonis begitu kan, dengan ukuran-ukuran yang perfect lah ya, sesuai itu untuk yang sehat, ideal. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita tentu saja tidak semuanya seperti itu dan kita ada tadi cakra yang tidak sehat misalnya cakra cakra dasar ya, cakra dasar itu penting juga ya karena untuk kemakmuran ya Bu ya. Kalau misalnya cakra dasar itu tidak sehat, bagaimana penanggulangannya menurut bagaimana penyembuhannya menurut Ibu Santi gitu. Terima kasih banyak. Kalau kita bicara kerusakan cakra, kita biasanya antara jantung ke bawah ini kan merah, oranye gitu ya Bu ya warnanya. Kalau kita melihat aura itu Betul kan betul. hal mudah. Melihat Ya. aura kan bisa dilatih ya. Cuma memperkirakan, memprediksi serusak apa ini hal lain ya. Nah, biasanya kalau cakra kita terbuka sempurna ya align, kita punya medan energi aura itu diameternya sekitar minimalnya 22 meter lah gitu ya. Jadi bagus gitu sebetulnya. Nah, kalau cakra dasar, seks, area bawah ini rusak, secara fisik biasanya ya, yang saya alami, saya akan balikan ke tubuh saya nih. Saya sering buang air, baik besar maupun kecil. Bawah ini panas, ya. Alirannya panas, bisa terasa karena kalau panas di dalam tubuh itu kan eh, hal dasar ya, kita bisa rasain dengan kasat mata. Iya, betul, betul, betul. Kalau Mantaknya ini keluarkan beberapa seri sejak tahun 2008 saya ikut sampai sekarang, bukunya nggak tahu ada berapa banyak di belakang saya. Uh, Minimal kita lihat dulu nih secara fisik apa yang sering kita rasakan di area bawah. Apalagi hati-hati kalau sudah keluar ambeien. Ya, begitu ambeien biasanya urusan wealthy agak rumit. Lalu sering lagi ada orang yang skoliosis, bengkok gitu ya. Pusat energi kita kan di situ jalurnya, jalur energi terbesarnya. Itu harus juga cepat dicek. Karena apa? Biasanya kehidupannya juga agak rumit gitu loh. Rumit dalam tanda kutip. Ada aja masalah. Gitu. Secara fisik, yang paling saya bisa sarankan, cek dulu tuh ke dokter. Tapi kalau punya teman yang memang puas kita, saya kasih tanda kutip puas kita, boleh juga tuh dicek gitu. Tapi tidak banyak orang yang bisa melihat seberapa besar kerusakan cakra. Hanya merasa karena kita bermain energi kasat mata gitu.
Kurang lebih begitu, Bu Oti. Secara Baik, baik, fisik terima seperti kasih. itu. Diperbaiki Jadi makan barangkali. bagaimana Bu? Yang diperbaiki adalah pertama makan dan minum. Asupannya seperti apa gitu. Karena biasanya kalau udah secara fisik ada ambeien, ada buang-buang gitu ya. Pertama kaitannya makanan. Nah, ujung-ujungnya itu pasti sudah pikiran lah. Itu yang biasanya bawah sadar tangkap. Karena bawah sadar sangat cerdas itu tadi. Demikian, Bu. Kalau kita Terus rusak, kemudian, ini ada pertanyaan, Bu. oh iya Bu. Kalau cakra kita rusak, bagaimana cara memperbaiki dan kemanakah kita bisa mengecek cakra kita baik-baik saja? Dokternya ini nggak ada sebetulnya. Dokternya nggak ada. Oke, kalau bicara kerusakan, saya sampaikan. Koreksi kalau saya salah. Saya juga masih belajar. Tidak banyak orang waskita yang bisa melihat cakra bentuknya seutuhnya yang ada di dalam tubuh kita dan bagaimana warna dan lain sebagainya dan apa yang terjadi. Ya, ketika saya awal belajar sekali itu Reiki tahun 98. Ketika di attunement dan lain sebagainya, ruangnya agak gelap oleh salah seorang master gitu ya. Tiba-tiba mulut saya ngoceh. Bu, ada bisa hijack manipulasi bawah sadar? Bisa, dengan latihan. Nanti kita bahas. Ketika masuk, entah bagaimana saya ngoceh. Loh, kok orang-orang yang saya lihat di depan saya duduk berjajar, ini kok malah tulang kelihatan dan ada 7 titik. Ada apa kayak bulatan-bulatan gitu ya. Seketika itu saya bangun dan seketika itu saya tidak pernah mau lagi ikut latihan. Kenapa? Karena sebetulnya efeknya juga waktu itu ya, buat saya ini apaan sih gitu loh. Unbelievable ya, ini hal yang nggak saya duga gitu. Ketika diterangkan, orangnya bilang, wah kok ibu bisa lihat loh, saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi ketika saya latihan, saya nggak mencari jawaban. Tapi ketika saya ikut Reiki pun saya nggak sengaja karena ada yang ngajak, ya udahlah ayo ikut aja gitu. Ternyata hal tidak terduga terjadi. Buat saya itu adalah titik pertama di mana saya betul-betul wah ngeri juga ya kalau salah. Karena pandangan sensitivitas apa di setiap orang berbeda. Ketika di saya nggak pengen Bu. Kenapa? Karena efeknya waktu itu buat saya nggak baik. Tapi ketika belajar, saya menemukan, oh oke, ternyata kalau kita tahu paham dasarnya itu apa secara spiritual, kita akan bisa memperbaiki dengan cepat kalau misalkan timbul secara fisik. Kan banyak orang yang hanya tahu fisik. Saya batuk nih sakit, apa tuh yang terjadi gitu kan. Oh, cakra apa tenggorok tersumbat, energinya nggak bagus, kurang lebih seperti itu. Tapi memang tidak banyak orang yang bisa melihat cakra. Kalau ditanya saya bisa melihat cakra atau tidak, ya saya bisa. Tapi saya tidak ingin melihat karena hasilnya tidak akan terlalu baik juga. Gitu. Tapi kalau memang mau diperbaiki, cek dengan latihan. Seperti biasa saja pegang begitu ya. Nanti kalau misalkan ada entah sensasi panas, entah sensasi dingin, atau tidak balance, itu tiap cakra itu sudah tanda bahwa memang itu harus diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Demikian tadi, Wati, saya kembalikan lagi. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bu Santi. Bu Santi tadi mengatakan akan mengajak kita bersama-sama untuk meditasi. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk meditasi, Bu? Atau bagaimana? Meditasinya mau sekarang atau mau nanti? Dan oke, tapi Uh, kalau boleh, saya mau. ya, Saya dapat waktu berapa lama kalau mau meditasi? kita 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 akan selesai sekitar 10 menit ya Kak, ya. Tadi tadi atau mungkin lebih juga nggak apa-apa gitu. Tapi terserah Ibu ininya meditasinya tuh biasanya berapa lama gitu. Oh, atau Oke, dijadwalkan hari khusus. boleh. Karena Oh, kalau kalau ini oke, apa beda cakra dengan meridian? Sangat berbeda, Bu ya. Cakra itu ada 7 cakra mayor yang kita miliki dan sisanya kalau align dengan jalur apa cakra kita ada 13 totalnya, ya. 7 dan sisanya tambahan ada di bawah cakra dasar gitu.
Lalu apa tadi pertanyaannya? Meridian. Kalau meridian ya itu titik-titik. Ini beda 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 urusan ya. Kalau meridian itu kan titik apa ya tepatnya? Eh, Wait, saya cari bahasa yang tepat. Meridian bisa juga sih disebut sebagai pintu-pintu energi di dalam tubuh kita ya. Tapi kalau di dalam ilmu kedokteran atau akupunktur tepatnya, meridian ini adalah titik untuk masuk memasukkan apa ya energi dengan lebih tepat, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara energi kan kita lingkupnya the whole gitu ya. Oke, masukkan apa kita akan masukkan energi X ke dalam cakra X, kurang lebih begitu. Tapi kalau meridian akan lebih lebih spesifik, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya kalau kita belajar meditasi, memperbaiki cakra, izinkan jalur Ida, Pinggala, Kundalini juga dibersihkan. Jangan lupa itu, tapi kita tidak, jangan sekali-sekali colek-colek itu Kundalini kalau belum waktunya. Tapi kalau cakra mau diperbaiki, disinkronize, dilakukan apapun, eh, itu akan lebih baik. Bu Santi, kata hati-hati itu beda saat apa ya? Oke, begini Bu, kalau kita bicara kan kadang-kadang kita bicara nih ya sebicara-bicaranya gitu ya. Tapi kalau mau latihan, sebaiknya kalau bicara itu yang baik menurut masing-masing. Bukan menurut saya loh, karena akan berbeda. Misal, saya kalau bicara sama anak saya ini jarang marah Bu, susah banget marah. Kalau anak saya nggak mau makan buah, kan orang tua suka bilang, makan buah susah amat, nggak bayar aja, bla, bla, bla. Gitu kan? Sering ya Bu ya. Kalau saya cuma bilang, Kak, kita makan buah sama-sama yuk. Karena kalau kamu makan buah, Mama sehat, kamu sehat. Kita akan bisa lebih sering pergi-pergi. Intinya kita nggak sering pergi ke dokter gitu loh Bu. Kak, mau belajar apa enggak? Akhirnya anak nih belajar nggak Bu? Enggak kan ya? Kita tuh cenderung orang tua memberikan pilihan. Kita pergi apa enggak? Dan enggak itu akhirnya selalu di belakang. Ya anak atau siapapun pasti enggak deh. Atau kadang-kadang kita lagi kumpul gitu suka ngomong, ayo makan apa? Terserah. Enggak ada Bu kata terserah. Bawah sadar enggak akan bisa menangkap tidak, terserah. Tapi kalau mau tidak ya tidak akan terjadi. Titik. Jadi kalau saya sama anak nih, karena saya belum punya cucu, Kak pergi ke X yuk makan es krim, hasilnya pergi Bu. Punya uang nggak punya uang pasti pergi. Kamu sehat loh, sehat pasti. Kak besar nanti cita-cita terbaik jangan pengen buat ibu kamu bahagia. Bahagiakan kamu sehingga ketika kamu bahagia orang akan bisa bahagia juga. Melatih afirmasi, melatih kata-kata memang perlu waktu. Kita boleh tulis Bu. Kata-kata terbaik menurut diri kita karena kehidupan kita akan berbeda. Tapi bawah sadar itu sekali lagi sangat cerdas. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Santi. Maksud saya hati-hati. Saya itu kan cucu saya itu kalau jalan, kalau itu kan dia nggak apa namanya, kurang hati-hati gitu ya. Terus lalu saya sering mengatakan hati-hati, hati-hati Kak, hati-hati Kak. Sampai dia selalu kalau jalan dia selalu mengulangi hati-hati, hati-hati. 1,5 tahun dia Bu Santi. Jadi maksud saya kata hati-hati itu terekam negatif atau bagaimana? Oke, bawah sadar tidak merekam itu negatif atau positif, tapi kita akan lihat dalam bentuk physically. Ketika cucu ibu hati-hati, kan dia menyampaikan lagi ya Bu ya, dia merekam tuh. Yang kita harus lihat tindakannya hati-hati atau tidak. Karena kalau menjadi annoy, ya hasilnya negatif. Oh, oke. Ya, Hasilnya negatif. Kan ada tuh Bu, ini misal ya, saya tuh suka makan pedas tapi nggak terlalu pedas. Kalau makanan sekarang tuh ada level pedas kan. Saya kalau ditawari makan, saya cuma ngomong gini karena nggak boleh menolak ya. Kalau saya tuh seringnya nggak boleh menolak.
Saya coba, tapi maaf ya kalau misalkan saya nggak bisa makan semua. Akhirnya ketika saya mengatakan itu, bawah sadar itu merespon dan membuat tubuh saya ini bekerja sama untuk menerima makanan pedas. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Santi. Baik, sama-sama. Iya, bagaimana Terima Bu kasih Bu Kotit Santi. ceritanya? Iya, Mm-mm. tadi meditasi berapa menit ya Ibu perlukan? Kita Biasanya antara 30 sampai 45 menit. Tapi begitu. kalau sekarang ini agak lama sepertinya ya, Bu ya. Tapi kalau tadi saya lihat Iya. meditasi yang Ibu sampaikan, itu sudah boleh mencakup semua. Mungkin nanti saja ini kunci untuk latihan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Kalau mau turun dengan melakukan metode lift, turun naik gitu ya, atau gedung tinggi, eh, kan kita mau mengajak masuk ke dalam peta ya Bu ya. Kalau kita biasa meditasi, biasanya saya suka ajak dengan hentakan nafas. Kalau hentakan nafas itu akan lebih mudah. Ini sekedar ide baru aja. Itu bisa dicoba. Jadi ketika misalkan saya contohkan sedikit. Tadi Ibu katakan 3 level gitu ya, kalau nggak salah Ibu ya. Dan saya melihat teman-teman ada yang bisa masuk cepat, ada yang masih meraba. Nanti boleh dilatih di rumah, tinggal tutup mata saja, tarik nafas, buang nafas, 10 kali hitungan. Di yang ke-10, tarik nafas itu dihentak. Keluarkan lewat mulut. Sehingga badan ini merespon terstimulan untuk cepat turun, Bu. Kalau mau diiringan dengan lagu boleh, karena biasanya ada yang tidak bisa fokus, tapi biasanya juga ada yang lebih enak dengan lagu boleh. Latihan menghentak nafas itu akan membantu. Untuk saya, alhamdulillah sejauh ini membantu masuk ke dalam peta dengan cepat. Dan state-nya kita bisa rubah dengan cepat. Kita mau apa nih. Tarik nafas, keluar nafas, tutup mulut, lidah di atas langit-langit. Kalau lidah di atas langit-langit, oke, kita akan coba. Kalau mau dicoba sama-sama boleh ini. Oke ya, saya coba akan. Biasanya hasilnya berbeda. Karena lidah di atas langit dan lidah di bawah langit, kalau salivanya tidak tereliksir dengan baik, hasilnya juga tidak. Kita akan coba yang netral aja. Lidahnya biasa aja. Kalau mau dicoba, silahkan langsung automatically sekarang 10 kali tarikan dan hembusan nafas di hitungan ke-10 boleh dihentak dengan cepat. Perhatikan apa yang terjadi di tubuh Bapak dan Ibu. Kita lakukan bersama. 3, 2, 1, tarik nafas, silakan hitung perlahan. 10 kali, hentakkan nafas di hitungan ke-10. Bagus sekali. Oke, bagus. Yang sudah boleh hentakan, silahkan. Karena hasilnya setiap orang akan berbeda. Baik. Kalau sudah ada yang mencoba, boleh share apa yang terjadi di dalam tubuh fisik, di dalam tubuh eterik, barangkali kalau bahasanya seperti itu. Ibu Maria, sudah masih mencoba? Oke, bagus Ibu Maria. Lanjut setelah 10 hentakan. 1 kali lagi hentakannya agak kuat, Bu.
Hentak kuat. Oke. Oke, buka mata Bu Maria, silakan pelan-pelan saja. Ibu Ati ada yang mau disampaikan Bu sebelum Bu Maria sampaikan sesuatu? Iya, kalau saya yang saya rasa ya energinya mengalir keluar terasa kayak itu. Kalau Memang kita ada juga teori bagaimana ya, Bu? ya silakan dilanjut, maaf. Iya Ada memang ada latihan meditasi lain yang juga apa namanya nafasnya harus dihempaskan gitu. Juga apa mempercepat pembersihan cakra-cakra. Jadi 1 bulan kita harus lakukan itu setengah jam setiap hari. Ada juga meditasi yang apa serupa itu. Nah, ya meditasi ini kadang-kadang malah banyak dilupakan, tapi justru ini mempercepat gitu loh. Bu Maria, apa yang dirasakan, Bu? Lebih fokus, ya, ya, betul. Jadi lebih bersih pikiran. Yes, itu betul, betul sekali. Kalau ini dilatih sebelum masuk ke dalam meditasi yang lebih dalam, misalkan memanifestasi atau dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan clear why, clarity, crystal clear gitu ya. Jadi kita akan paham kita mau apa sih dalam hidup ini. Kita mau wealthy, se-wealthy apa sih gitu. Kalau barang yang kita nggak perlukan hanya untuk manifestasi biar orang lihat juga kan jadi mubazir ya sayang. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan dengan meditasi through neurological level, karena kita harus ekologis dengan 6 level yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau tidak, sayang sekali kita sudah buang energi kita, apalagi kalau dasarnya adalah kita harus share kebaikan, kurang lebih seperti itu. Demikian Ibu Oti, terima kasih banyak. Tapi barangkali kalau nanti mau latihan meditasi, silakan saja kapan waktu kita jadwalkan. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Santi, ilmu yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing dengan kami semua di dalam gratitude ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sharing dari Ibu Santi dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini makin meningkatkan pemahaman kita tentang meditasi dan lebih mengembangkan wawasan kita. Dan terima kasih telah hadir di sesi komunitas gratitude ini. Sesi meditasi dan sharing ini diselenggarakan setiap hari Senin dan Jumat jam 8 pagi. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Atma Namaste, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. 3, 2, 1. Terima kasih Bu Santi, Kak Oti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi. Wah ini ternyata saya Terima kasih Bu Eba. Terima kasih Bu Eba.